Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Putri. Selamat datang buat yang baru aja nemu channel ini. Belum skincare malam, jadi sekalian aja aku mau skincare malam. Dan aku disclaimer dulu kalau produk-produk yang aku pakai ini sama sekali tidak disponsor oleh siapapun. Abaikan aja sama bekas-bekas jerawat di wajahku ini karena aku baru aja melewati masa breakout wajahku yang lumayan parah. Jadi untuk yang pertama aku mau pakai toner dulu karena tadi aku udah cuci wajah. Jadi aku pakai toner. Ini aku pakai toner dari Garnier yang light complete. Jadi aku sambil cerita. Nah, jadi di video kali ini aku mau cerita nih mengenai kebiasaan tidur anak aku. Nah, jadi anak aku itu emang udah pakai botol, udah pakai dot ya dari dia usia bayi gitu. Sejak dia kecil, alhamdulillah tuh nggak ada masalah dengan jam tidur dia. Bahkan sejak dia usia 3 bulan sampai dia itu mau belajar jalan gitu, jam tidur dia tuh malah dari maghrib bisa tidur maghrib jam 6 gitu sampai jam 6 pagi lagi itu dia bener-bener tidur pulas. Setelah dia berusia 1 tahunan gitu kan emang aktivitas dia mulai aktif, dia juga mulai bisa jalan dan mulailah terbersit di hatiku gimana caranya untuk ngelepasin anak aku dari botol. Jadi caranya itu adalah aku tuh bener-bener ajak dia yang main dan aku sembunyiin botolnya di jam-jam dia mau tidur. Dan alhasil cara yang aku pakai itu adalah awal mula kehancuran dari jam tidur anak aku. Yang biasanya dia itu jam 6, paling enggak tuh jam 8, jam 8 dia tuh udah tidur. Ini dia molor bisa sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Bener-bener ngajak dia yang main sampai capek, ngajak dia makan juga, makan snack-snack dan juga makanan berat, dan nunggu banget sampai dia tuh ngerasa bener-bener capek baru dia bakal tidur sendiri di sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu. Aku terus ngelakuin itu bertahan sampai beberapa bulan. Akhirnya karena aku nggak kuat ya, waktu pertama emang aku bener-bener kehabisan tenaga dengan cara itu, nungguin anak aku tuh tidur sampai jam selarut itu dia baru ngantuk. Dan yang kedua emang aku tuh nggak ada partner untuk jaga anak aku. Alhamdulillah ada sih suami aku, tapi suami aku tuh hari liburnya tuh cuma 1 hari libur di 6 hari kerja gitu. Jadi benar-benar ngerasa kewalahan banget kalau misalkan anak aku harus tidur di jam segitu. Akhirnya aku udah deh, aku pasrahin aja dia pakai botol, yang penting dia bisa tidur normal lagi. Setelah aku kasih dia botol lagi, jam tidur dia tuh alhamdulillah udah kembali bisa teratasi. Emang sih nggak bisa tidur jam 8 ataupun habis maghrib seperti sebelum-sebelumnya, tapi setidaknya jam 9, jam 10 itu dia udah mulai bisa tidur. Tetapi dengan konsekuensi dia tuh balik ngedot lagi gitu. Ya udahlah ya udahlah diterima aja daripada emaknya juga tepar kan nungguin si bayinya itu tidur. Dan setelah itu anak aku sempat sakit, sempat kolik dia karena dia tuh nggak cocok sama supor yang dia minum, sempat muntah-muntah gitu dan sempat diare dan bener-bener yang ngeganggu banget sama aktivitas dia sehari-hari. Selama dia sakit itu di usia 18 bulan itu bener-bener dia dalam 1 minggu tuh rewel banget, tidurnya juga random banget, bisa subuh gitu dia baru tidur. Jadi total ditambah waktu dia sakit itu hampir selama 1 bulan dia itu pola tidurnya seperti itu. Dia itu bakal main terus sampai jam 5 subuh gitu, baru bangun lagi siang sekitar jam 10. Akhirnya aku mencoba-coba cari cara nih, karena kan nggak mungkin juga kan parah banget lah kalau misalkan ngurusin bayi walaupun cuma satu tapi jam tidurnya serandom itu, bener-bener nguras tenaga banget dan aktivitas aku juga jadi gak normal gitu. Akhirnya aku bener-bener kewalahan dan ngerasa kayaknya tuh nggak bisa gini terus pola tidur anak aku. Nah, jadi di sini aku fokus menceritakan anak aku yang tidurnya tuh jam 5 pagi subuh itu. Nah, untuk tidur siang gimana? Karena dia tidurnya jam 5 pagi, biasanya dia bakal bangun di jam 12 siang dan dia bakal ngantuk lagi nanti jam 6 sore dan dia bakal bangun lagi jam 9. Itulah kesalahan fatal yang bikin anak aku tuh jadi tidurnya jam 5 pagi. Jadi jam tidurnya tuh jadi kebalik gitu loh. Jadi cara pertama yang aku lakuin ialah aku mencoba tega nih sedikit demi sedikit untuk membangunkan anak aku sebelum dia bangun sendiri. Jadi biasanya dia bakal bangun sendiri tuh jam 12 siang gitu. Tapi aku tega-tegain bangunin, hari ini aku bangunin dia jam 11, kemudian pokoknya tuh aku bertahap berhari-hari gitu sampai aku bisa bangunin dia tuh jam 7. Kemudian cara yang kedua ialah alhamdulillahnya anak aku itu dari kecil sampai dia segede ini, karena aku emang terbiasa tidur dalam keadaan gelap, jadi
anak aku juga aku biasain tidur dalam keadaan gelap. Nah di saat kasus yang kemarin itu aku bedain di saat jam tidur siang, usahain jam 11 jam 12 itu dia udah tidur siang, tetapi dengan keadaan lampu kamar itu aku nyalain. Sedangkan kalau untuk malam seperti biasa itu benar-benar gelap banget. Alhamdulillah yang selanjutnya adalah dari dia usia 4 bulan udah aku biasain dia untuk tidur sendiri di kasur. Jadi benar-benar tanpa ditimang-timang, tanpa digendong, tanpa dikipas, tanpa digimana-gimanain ya, aku bakal kasih dia dot, dan kanan kiri aku kasih guling, kemudian aku tinggalin dia atau aku tidur bareng dia, tapi nggak aku ajak ngobrol gitu. Intinya tuh udah bener-bener matiin handphone, udah bener-bener matiin sumber suara, dan juga matiin yang namanya televisi. Jadi dari usia dia 4 bulan udah aku kebiasaan tidurin dengan cara seperti itu, dan alhamdulillah tuh ke bawah sampai sekarang. Bahkan kalau anak aku tuh lagi ngantuk dan aku coba gendong dia, itu bener-bener dia tuh nggak mau karena dia cari kasur gitu. Sebenarnya nggak yang harus kasur ya, pokoknya tuh dia dapat tempat untuk dia tidur lah gitu. Alhamdulillah banget, setelah aku menerapkan dua cara itu, anak aku tuh jam tidurnya jadi normal kembali. Bahkan jam 8 malam itu dia udah aku suruh naik ke kasur dan udah aku kasih dot, dan kanan kirinya udah aku kasih guling, dan sekitar setengah jaman gitu dia bakal tidur dengan sendirinya. Tetapi makin dia gede gitu, makin dia gak mau disentuh gitu kalau mau tidur, jadi dia berusaha mencari ketenangan dan kenyamanannya sendiri. Alhamdulillah sih, karena beberapa teman aku juga dia tuh ada ngeluhin kalau anaknya tuh bener-bener nempel banget kalau mau tidur. Alhamdulillah anak aku segampang itu loh bisa tidur, cuman yang kemarin itu permasalahannya emang di jam tidurnya aja. Jadi itu adalah share pengalaman anak aku, gimana cara aku mengembalikan jam tidur dia. Semoga cerita aku ini bermanfaat dan bisa membantu bunda-bunda di luar sana yang lagi berjuang untuk menormalkan, atau bener-bener lagi berjuang banget nih anaknya susah banget untuk diajak tidur. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan bye. Assalamualaikum.